Kalau di Jakarta itu sekelas Marriott, ya, sampai pas subuh itu kan saya puasa, ya kan? Ketika puasa saya 3:30 itu saya dibangunin. Halo Pak Ismail katanya, kurang lebih seperti itu ya. Saya ingin menawarkan apakah Anda ingin sahur turun ke bawah, kata dia, atau mau diantarin ke kamar. Kata saya, antar aja ke kamar. Sehingga dia datang dan antarin. Ternyata banyak sekali. Saya bilang ini banyak sekali. Enggak apa-apa, Bapak ambil yang mau, nanti sisanya kita bawa lagi. Saya ambil dan saya bilang. Artinya pelayanannya luar biasa. Setelah itu, saya dari Indonesia kurang lebih waktu itu 10 orang dan 3 orang yang Muslim, yang 7 itu non Muslim, ya, ada yang orang Chinese, ada yang Kristiani, mereka makan siang. Dan ternyata pas makan siang itu, ya, makan itu mewah. Kenapa saya katakan mewah? Karena seumur-umur saya hidup, ya, saya hidup lah, saya lebih baik apa adanya. Saya belum pernah nyoba yang namanya makan kepiting Alaska. Ya. Kepiting Alaska itu kepiting yang hidup di laut lepasnya Antartika. Ya. Dan itu laut lepas, laut dalam. Dan kalau mau mengambil kepiting itu harus saat musim badai besar. Jadi harus bertaruh nyawa orang untuk mengambil kepiting itu, dan 1 tahun hanya bisa 1 kali. Makanya harganya mahal sekali. Ternyata selama 5 hari saya di Kamboja, setiap makan siang mau makan malam, itu kepiting Alaska itu besar-besar di depan saya. Luar biasa. Ini perusahaan serius sekali. Gitu. Ini yang membuat saya tertegun. Ya, artinya ini duitnya nggak berseri kan? Ini misterius ini. Ini adalah guru besarnya. Ya, misterius ini. Setelah itu, saya langsung bilang pada dia, oke, kamu the best sekali, luar biasa. Kantor itu yang saya kantornya. Tahu nggak kantornya itu? 5 lantai. Dan itu bukan ruko, tetapi gedung. Dari lantai 42 sampai lantai 47. Ada ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini, semuanya lengkap. Ya. Nah, yang saya lihat adalah di sini target saja. Kesimpulan dari saya cerita ini adalah perusahaan ini serius. Ya, serius. Kenapa? Kalau koin-koin yang dibagi secara gratis selama ini, enggak ada yang seperti ini. Biasanya kita cuma disuruh ambil dari Telegram. Seperti itu. Kali ini enggak. Kita dibiayain oleh perusahaan. Dan sampai hari ini, ada enggak yang register atau daftar keluar uang? Ada enggak? Enggak ada. Dan ownernya bilang, kami tidak akan menjual koin ini sebelum listing. Saya izin minum dulu ya. Ya, jadi dia tidak akan menjual ini koin sebelum listing. Ya. Artinya, bersyukurlah kita dikenalkan koin ini di awal dan dibagi secara gratis. Terus apa bedanya saya dengan yang lain, Pak? Bapak hanya berkesempatan menjadi orang pertama. Seperti itu. Tetapi kalau Bapak negosiasi dengan saya minta koin ribuan, tidak ada. Bapak daftar juga Bapak dapatkan 100 koin. Dan Bapak Ibu yang daftar di sini hari ini, besok dan yang akan datang, mendaftar juga tetap mendapatkan 100 koin. Sama, tidak ada bedanya. Hanya bedanya saya daftarnya lebih dulu. Terus kalau saya ingin dapatkan lebih, boleh nggak? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Kita daftarkan teman-teman kita. Kita ceritakan kepada teman-teman kita bahwa ada sebuah exchange baru yang lagi bagi-bagi. Kira-kira ini berpotensi nggak? Sangat berpotensi. Kenapa? Ya kan? Karena Tanjung Exchange ini, ya, dia membagikan koin ini tidak dijual. Kalau dia dijual itu mungkin bisa jadi nipu. Tapi ini tidak. Terus saya tanya, berapa total koin ini yang akan dibagikan? 10 miliar. Wow, banyak sekali saya katakan. Ya, banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu, ya, jika koin ini nanti di 10
10 miliar ini tidak habis, maka sisanya dibanding. Contoh di kita ini sekarang lagi mendaftar untuk mendapatkan koin ini. Ternyata sampai tanggal 7 bulan 5 koin ini nggak habis terdistribusi. Apa yang terjadi? Koin ini akan sisanya dibanding seperti itu untuk mengurangi supply. Oke, lalu tanggal 8 bulan 5 itu kan koinnya udah bisa dijual. Ya, kira-kira nih Bapak Ibu yang ada di sini tanggal 8 nanti punya koin, pengen menjual. Tentu hukuman koin ini adalah ada yang menjual, ada yang beli. Seperti itu. Sama dengan ibarat orang dagang cabai di pasar. Kalau semua yang jual nggak ada yang beli, laku nggak? Nggak. Laku. Jadi pasti ada yang jual, pasti ada yang beli. Begitu juga cabai. Cabai kalau dia semakin banyak orang yang jualan, harganya pun murah. Karena banjir cabai. Tapi kalau yang dagang sedikit, yang butuh banyak, apa yang terjadi? Mahal harganya. Nah, sama dengan ini. Koin ini. Ketika Bapak Ibu nanti di sini tanggal 8 itu menjual, perusahaan sudah siapkan dana 80 sampai 100 triliun dolar untuk membeli koin-koin Bapak Ibu. Wow, ini luar biasa. Ya, dan itu serius dan dia tunjukkan kepada saya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu, nanti ketika tanggal 8 nggak percaya koin ini akan naik, silahkan dijualkan semua. Dan perusahaan siap beli berapapun koinnya, berapa harganya sudah itu, berapa nilainya. Dia katakan kepada saya waktu itu, saya tidak akan membeli di bawah $2 satu koin.